halaman 6, Bu. Ya. Ayat ya ayyuhalladzina amanu atau hal jazaul ihsani illal ihsan. Yurwa anna Abu Bakrin. Ustazah. Oh, ya yurwa anna Abu Bakrin. Baik. Coba dulu Hadi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-ustaz ad-doktor Abdul Mani Abdul Halim nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa yurwa anna Abu Bakrin qama fahamidallaha wa athna alaihi ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه وأبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. Surat An-Nisa al-ayah 123. Fakullu su'in amilna yujzaina bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu laka ya Abu Bakrin alasta tamradu alasta tansabu alasta tahzanu alasta tusibukal awa'u qala bala qala fahuwa ma tujzauna bih. ولقد عرف هذا النوع الذي برز في تفسير بعض المفسرين بالتفسير بالمأثور ومن أهم مصادره ومن أهم أهم مصادر ومن أهم مصادره التي يعتمد عليها الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي حيث اعتمد على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء في تقرير المعاني لكثير من آيات القرآن الكريم. ومن أبرزهم ابن عباس رضي الله عنهما الذي حظي بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ومتعلما مع حظوته بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فكان فقيه الأمة وحبرها الذي لا يجاري علما وفقها في الدين ومعرفة بالتأويل. Baik. Ada yang menemukan bacaan yang mau diperbaiki? Ada yang menemukan yang mau diperbaiki? Pertama, ya Rasulullah kaifas salahu. Marfu' dia ya. Kaifas salahu ba'da hadhil ayah. Yang kedua, lil Imam Jalaluddin As-Suyuti haitsu atamada ala ma utira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-ajillai. Al-ajilla jamak dari jalil. Fi taqriril ma'ani li katsirin min ayatil Qur'anil Karimi wa min abrazihim Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum alladhi huziya bi suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khadiman wa muta'alliman ma'a huzwatihi bi du'air Rasul sallallahu alaihi wasallam fakana faqihal ummati wa habroha wa habroha
Kenapa A? Karena khobar dari kana. Faqihal ummati wa habrul ummati. Ummahnya 2 kali digantilah dengan ha. Alladzi la yujari ilman wa fikhan fid dini wa ma'rifatan bita'wili. Oke. Biar bacaan dulu ya. Coba dulu lainnya. Muhammad. Ada Muhammad? Enggak ada, dua-dua. Muhammad 1, Muhammad 2 enggak ada ya? Muhammad apa Ustazah? Enggak tahu. Satu fotonya satu orang, satu fotonya rame-rame. Entah yang mana lah, yang penting Muhammad. Muhammad Firdaus. Muhammad. Yang foto sendiri ini Muhammad apa? Fauzi. Muhammad Fauzi. Coba lanjut bacaannya. Walaqad kanal. Afwan Ustazah, saya enggak begitu pandai Ustazah. Coba aja lah dulu. Banyak salahnya Ustazah. Ya udah kalau gitu Muhammad Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana al-Qur'anul Karim wa la yazalu muhawwaran bi thaqafati al-islamiyyati mundu an ta'allafat ummatu bi qiyadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jama'aha ala tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala wa khilafatihi fil ard. فرأى المسلمون في آيات القرآن الكريم حثا على النظر والتأمل فيه وتدبر آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. سورة الصاد الآية 29. أفلا يتدبرون القرآن. ومن ثم نشأ زيادة على التفسير بالمأثور التفسير بالرأي القائم على التدبر والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى والاستعانة في ذلك بالعلوم الخادمة لهذا الغرض الجليل، وهي كثيرة تعددت وتنوعت، فمنها علوم العربية نحو وصرفها وبلاغتها وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وغير ذلك من العلوم الكثيرة. طيب كفاية. ولقد كان القرآن الكريم ولا يزال محورا للثقافة الإسلامية منذ أن تألفت أمة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها على التوحيد لله سبحانه وتعالى وخلافته في الأرض. فرأى المسلمون في آيات القرآن الكريم حثا على النظر والتأمل فيه وتدبر آياته. Manalah ayatnya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Satu ayat lain, afala yatadabbarunal Qur'an wa min thamma nasya'a, dalam garis apa namanya ini, ziyadatan ala tafsiri bil ma'thuri, berarti
Fa'il dari nasya'a belum ada. Wa min thamma nasya'a at-tafsiru birra'i. Itu fa'ilnya dia. Cuman dia dipisah oleh garis apa namanya ini ya? Dah? Al-qaimu ala tadabburi wal fahmi li kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Wal isti'anati fi dzalika bil ulumil khadimati li hadzal gharadil jalili. Wa hiya katsiratun ta'addadat wa tanawwa'at faminha ulumul arabiyyati nahwuha wa sarfuha wa balaghatuha wa ma ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa amalan wa ghairu dzalika minal ulumil katsirati. Lanjut. Saiful. Iya saja. Ikro. Ana lagi sama anak ini saja. Ngajarin mulut apa sih? Ada acara pagi ini saja. Berarti nggak bisa gitu. Iya saja, lagi nggak megang kitabnya saja. Soalnya lagi ngelatih anak-anak saja. Afwan saja. Sudah mulai ngajar jam segini. Apa saja? Gladi saja, tamrin saja. Jam Iya. 8 Khutbatul Ars saja. Baik. Nur Laila. Nggak ada. Muhsin. Hadir sudah. Yalla ikra. Wakhtalafat. واختلفت أنظار المفسرين وطرفهم ومناهجهم في التفسير طبعا لاختلاف مشاربهم فمنهم فمنهم من غلبت عليه النزعة الفكرية العقائدية فتوسع توسعا كبيرا في شرح الآيات المتصلة بهذا المعاني ومنهم من غلبت عليه النزعة الفقهية الشرعية فتوسع توسعا كبيرا في هذه النواحي وهكذا من تسوع في القصص والأخبار ومن تسوع في توسع في الأخلاق والتصوف والمواعظ وآيات الله في الأنفس والآفاق وغير ذلك. Oke. Kita baca sekali lagi ya. Waqtalafat anzarul mufassirina wa turuquhum. Jamak dari tariq. Wa manahijuhum. Fit tafsiri tab'an likhtilafi masyaribihim. Masyarib jamak dari masyrab, tempat minum. Berarti
sesuai dengan perbedaan sumber bacaannya. Faminhum man ghalabat alaihi naz'atul fikriyatu al-aqaidiyatu fatawassa'a tawassu'an kabiran fi syarhil ayatil muttasilati bihadhil ma'ani. Wa minhum man ghalabat alaihi naz'atul fikhiyatu syar'iyyatu fatawassa'a tawassu'an kabiran fi hadhihi nawahi wa hakadha man tawassa'a fil qasasi wal akhbari wa man tawassa'a fil akhlaqi wat tasawwufi wal mawa'izi wa ayatillahi fil anfusi wal afaqi wa ghairi dzalika. Sudah mulai masuk kita apa yang membuat manhaj beragam, ya kan? Walaupun belum saya kita baca dulu ya. Oke, next. Siapa yang belum ini? Saiful nggak megang buku. Marzuki tadi ada? Sudah ya? Marzuki sudah? Belum. Marzuki yalla ikra. Nggak ada orangnya. Siapa yang ada? mungkin masyghul Ustazah. Itulah. Ada Bunda, ada Bunda. Fadal. Agak batuk sedikit, serak sedikit, mohon maaf Bunda. Nggak apa-apa. Kadzalika kana minal mufassirin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Kadzalika kana minal mufassirin man atala wa minhum man awjaza wa ikhtasara wa minhum man tawassata baina hadza wa dzaka. Wa laqad taraka haula wa haula sarwatan ilmiyatan dokhmatan abanat an juhudi ummatin khadamat kitab rabbiha wa aniyat bihi inayatan faiqatan la yasbiquha fi dhalika ummatun hifzan wa dhabtan wa syarhan wa istinbatan limasail syari'atil gharra'i litakuna al-ummatul islamiyatu kama aradallahu laha khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari wa tu'minu imanan haqiqiyan billahi subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Qabla an tuhasil faqad urid an usli suwayya khadamat kitab rabbiha wa uniyat bihi. Aniyat bihi inayatan fa'iqatan. لا لو فتحنا القاموس عنا يعني بمعنى اهتم به لازم أن يكون بناء مجهول uniyat bihi. Baik. Bina majhul. Uniyat bihi inayatan fa'iqatan. Yakni ihtamma bihi.
طيب. كمان واصل ولم تقف. نعم. ولم تقف الحركة الفكرية عند المسلمين يوما بالنسبة لكتاب الله سبحانه بخاصة في هذا العصر الحديث الذي امتاز بالتقارب بين الأجناس، وتكاثرت وسائل الاتصال فيه بين الأمم والشعوب، وانتعشت فيه مسائل العمران البشري atau عمران البشر، نعم، على وجه العموم. وما زالت هذه المناهج في تفسير القرآن إلى الآن على ما كانت عليه في السابق من تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي، وتفسير جامع بين المأثور والرأي. وما زال القرآن هو الكوكب الدري الذي يضيء الطريق للسالكين وينشر ضياءه في الخافقين. أما ما أضاءه العلماء في العصر الحاضر إلى ذلك فهو ما يتصل بما أشار إليه القرآن الكريم من أفكار علمية وحقائق كشف عنها التقدم في عصرنا الحاضر. ويسرف بعض الناس في ذلك فيحملون القرآن ما لا يحتمل لا يحتمل أو يخرجون باللفظ عن معناه الذي يتطلبه السياق. وعلى كل حال فهي إن حسنت النية محاولات فيها اجتهاد يسير في إطار الآية القرآنية الكريمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسنعرض في أحاديثنا التالية لجهود العلماء في كشف أسراره وتوضيح معانيه وتوجيه الأبصار إلى النور الذي يحتويه. ولا يسعنا في ختام هذه المقدمة إلا التوجه بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر دكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، حيث كان لي عظيم الشرف أن يكتب في مناهج المفسرين عن الأول الإمام سفيان الثوري وتفسيره، الثاني الإمام القشيري وتفسيره، الثالث الإمام أبي الحسن الشاذلي وتفسيره، الرابع الإمام أبو العباس المرسي وتفسيره. فله عظيم الشكر وجزيل الامتنان دكتور
Muni' Abdul Halim Mahmud, Mudarrisut Tafsir wa Ulumil Quran, Kulliyati Usuluddin, Jami'atil Azhari. Atau Taib. Kulliyatu Usuluddin, boleh dua-duanya saja ya. Kulliyatu Oke. Usuluddin Jami'atul Azhar. Allah alam. Allahu a'lam. Baik. Eh, apa? Nama biasanya enggak kita bawa lagi kaidah nahunya ya. Tapi sama-sama boleh dia. Kayak enggak kulliyati kita bilang kan kulliyatu. Baik. Kita lanjutkan. Nanti ada kalaupun ada perbaikan di bacaan berikut di penjelasannya. Wasalna ilal ayah hal jazaul ihsani illal ihsan. هذه الآية تفسر بقوله هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. Apa maksud hal jazaul ihsan illal ihsan? Apa maksud ihsan di ayat ini? Ternyata dalam penjelasannya hal, kalau belajar balaghah kita kan ternyata kalau ada hal dan istitsna, ternyata hal bermakna nafi kan. Tidak ada balasan sebuah ihsan itu kan kebaikan tertinggi ya, kecuali ihsan pula. Apa yang dimaksud dengan ihsan yang kedua di sini? Ihsan yang kedua adalah surga. Ketika kebaikan kita itu sudah di atas standar, tidak lagi standar keadilan, tapi betul-betul sampai pada tahap merelakan hak sendiri, maka ihsan seseorang akan dibalas dengan ihsan pula. Maka dalam mindset Al-Quran tidak ada ruginya berbuat baik kepada orang jahat. Maksudnya orang yang menjahati kita maafkan. Itu ihsan. Orang yang mengakal-ngakali hak kita, selama tak bermasalah dengan kita relakan. Itu ihsan. Maka balasannya adalah al-jannah. Nah, ihsan yang pertama, kalau di penjelasan yang ada di sini, maksudnya adalah at-tauhid, yakni syakhsun man yuwahhidullah kan gitu. Tapi tentu saat memahami ayat, inilah nanti akan nampak ketika dia tafsir bil ma'sur berkembang menjadi tafsir bil ra'i. Atau at-tafsir bainal ma'sur, bainal bil ma'sur wa bil ra'i. Yang menarik-narik ke kehidupan, itu bainat tafsir bil ma'sur wa tafsir bil ra'i. Itu satu ayat. Ayat berikutnya ini bisa sehingga kita membuat semakin menyadari bahwa tanpa memahami isi ayat Quran itu memang nggak mempesona. Nggak mempesona, biasa aja gitu. Kalau nggak masuk kita ke kedalamannya, nggak jadi mukjizat itu Quran itu. Nah, untuk masuk ke kedalamannya mau tak mau memang kita harus kenal manhajnya, harus kenal turuknya. Itu ya. Nah, wa yurwa anna Abu Bakar, diriwayatkan bahwa Abu Bakar qama fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala, yakni Abu Bakar berkhutbah lah ini kalau kita ya. Dari sini bisa dipahami khutbah itu enggak ada kecuali dengan alhamdulillahirabbil alamin dulu. Kemudian assalatu wassalamu ala rasul. Kayak kita mau pidato itu kan begitu mukadimahnya ya. Ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Artinya Abu Bakar ingin ngajak. Ini ada ayat seperti ini. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Coba sekarang buka surah Al-Maidah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum.
ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa. Ini Abu Bakar ingin mengajak bagaimana memahami ayat Al-Maidah ayat 105 ini. Beliau kemudian mengingatkan bahwa Rasul pernah bersabda, innan nasa idza ra'awul munkar, manusia apabila melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, tapi mereka tak berusaha mencegahnya. Kemungkaran tadi, mungkar itu kan mayastangkiruhul aqlus salim gitu ya. Kemungkaran adalah ketika akal sehat tak menerimanya. Berarti kan itu universal kali itu ya. Falam yughayyiruhu, lantas mereka tak melakukan apa-apa untuk merubah, untuk memperbaiki atau untuk mencegahnya. Ausaka ayya'ummahumullahu bi'iqabihi. Maka besar kemungkinan Allah akan menghantam mereka dengan hukumannya semuanya. Yang jahat atau yang berbuat mungkar maupun yang mendiamkan kemungkaran. Sekarang kita baca tafsirnya. Artinya kan Abu Bakar sini ingin mengingatkan kaitan ayat. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minun, ilzamu atau alzimu islaha anfusikum, yani alaikum anfusakum, wajibkanlah diri kamu untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Artinya sesama kalian harus ada upaya-upaya kalian untuk memperbaiki diri kalian. Nggak boleh mendiamkan sebuah kemungkaran, keburukan. Emang kenapa? Kalau kita diamkan, ya itulah hadis Rasul itu. Ausaka ayya'ummahumullahu bi'iqabi. Kalau kalian diamkan, nggak kalian perbaiki apa yang salah, apa yang keliru, apa yang rusak dalam masyarakat kalian sendiri, dalam keluarga kalian sendiri, maka siap-siaplah kalian ayyatiyal iqabu minallahi umuman, tanpa memandang mana yang salah, mana yang mendiamkan kesalahan. Ini kan tafsir bil ma'thur lainnya. Hadis Rasul menjelaskan ayat. Nah, sekarang kita baca dulu salah satu tafsir. Saya pakai tafsir ini. Al-Wajiz aja biar simple. Dia enak diajak ngajar, nggak panjang-panjang kali. Alzimu islaha anfusikum. Hadza makna alaikum anfusakum. Wajibkan diri kamu memperbaiki diri kamu, yakni dirimu, keluargamu, masyarakatmu, anakmu, semuanya. Wajibkan. Saat ada kekeliruan sikap, apalagi kesengajaan salah. Dengan cara apa? Bimuraqabatillahi ta'ala wa irsyadil jahili wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Dengan cara apa? Pertama, buat selalu upaya-upaya untuk menciptakan atau menumbuhkan rasa adanya muraqabatullah dalam segala keadaan. Lagi jualan, para penjual, para pedagang merasa sedang di radar Allah, sehingga tak berani apa istilahnya yang di surah Al-Mutaffifin itu, wailul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Biasanya kan kalau penjual kesalahannya gimana caranya mengakal-ngakali timbangan ataupun menutup-nutupi keburukan dari jualan, ataupun dia mau mengembalikan uang, dikasihnya uang yang kembalian yang akan sulit orang menggunakan kembali uang itu. Begitu juga pembeli, biasanya nyicip, apalagi bonus napa, apalagi
menawar setinggi-tingginya di luar batas kewajaran. Nah, kalau semua pihak mampu menghadirkan muraqabatullah dalam dirinya, maka sebagai apapun Anda akan terwujudlah alaikum anfusakum tadi. Muraqabatullah. Apalagi irsyadul jahil, mengasih tahu sama yang tak tahu. Nampak kita di luar itu, entah di mana lah, depan masjid, depan rumah, anak remaja, perilakunya kalah suami istri. Entah karena nggak tahu ya kan, kalau itu salah. Khalwat mereka. Kalau khalwat berarti kan pacaran. Nah, mau kita menegurnya. Ini masyarakat kita sampai pada taraf tak mau tahu loh. Nanti aku dibilang rese gitu kan. Kan kacau itu. Apalagi wal amru bil ma'ruf wan nahyanil munkar. Itu dia. Kalau ada kebaikan, kita mobilisasi massa. Ayo begini. Kalau ada kemungkaran, kita tolak rame-rame, kita berbuat. Nah, dilanjutkan ayatnya itu apa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Fa in fa'altum dzalika la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau sudah kalian tempuh cara-cara itu, yang khalwat sudah kita ingatkan, kita pisahkan. Fasilitas-fasilitas khalwat kita tiadakan. Tetap juga ada yang menyala, maka kesalahan mereka yang tadi sudah kita upayakan untuk membenahinya, la yadurrukum, maka la ya'ummunal azab. Tidak lagi kena kita di situ. Baik itu azab dunia maupun azabul akhirah. Ataupun bisa jadi azab dunia bukan kena kita dalam arti bermasalah kita, tidak, tapi Allah matikan kita. Misalnya ini ada satu daerah yang luar biasa maksiatnya. Terus Allah buat seperti yang di surah apa itu? Akhir dari Al-Muluk itu. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ard. Khasab itu kan liquefaction, itu kan tanah bergerak itu. Betul, memang yang mengingatkan ikut juga mati. Tapi Allah bukan mengazabnya. Allah ingin mengistirahatkannya dari hiruk pikuk dunia ini. Dan di akhirat beda tempat tentunya antara yang melakukan dengan yang mengingatkan. Tapi kalau didiamkan itu, maka di dunia ini kita juga tetap dapat azab. Tempatnya tempat orang yang mendiamkan, berarti kan ada masalah di sana. Dan siap-siaplah generasi kita akan melanjutkan segala dosa-dosa kita ini. Ya. Karena kalau tak kita putus mata rantai kejahatan itu, berarti kan akan lanjut lah itu kan. Ketika ada ayah yang tahu dia, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ayah dan ibu begitu bacaan an-nasnya. Kira-kira anaknya begitu nggak itu bacaannya? Itu Iya. Mau. Besar kemungkinan pasti begitu bacaan anaknya. Kecuali anak yang move on. Yang mau belajar terus gitu. Oke? Nah, kiaskanlah ke kesalahan-kesalahan yang lain. Ketika seorang ibu atau ayah menyuruh anaknya, pergi sana keluar, malam minggu kok di rumah anak gadis katanya kan. Pasti kesalahan itu telah dilakukannya dulu. Ya, itu pasti. Tapi ketika dia mencari jodohnya memang melalui orang-orang yang sudah pengalaman punya jodoh, orang tuanya yang mengenalkan, ini udah jelas semuanya, jamalnya, malnya, nasabnya, ya kan, dinnya. Nah, dia akan melakukan yang sama lagi ke anaknya. Ayah dulu atau mama dulu. Nah, berarti kan
kesalahan itu jadi warisan kalau tak dikat. Nah, inilah salah satu makna ayya'ummahumullahu bi'iqabihi di dunianya. Oh, di akhirat ialah kau kok berzina, misalnya ke anak di akhirat. Aku nggak tahu kalau itu zina. Kok bisa nggak tahu kau? Mama aku kok yang nyuruh aku keluar, katanya kan. Orang tua akan kena dosa tak mendidik dengan pendidikan yang seharusnya. Iya kan? Bukan dosa zinanya, enggak lah. Dosa zina ya orangnya lah. Tapi dosa tak melakukan upaya-upaya agar anak tak berzina. Kita lupa para orang tua itu yang menerima mandat amanah dari Allah itu orang tua, bukan guru. Sampai pada level anak itu tak mempercayakan PR-nya ke anak ke ibunya biasanya. Anak itu lebih percaya kepada gurunya daripada kepada ibunya. Berarti kan di mata anak, ibu itu hanyalah makan, masak, mandi, nggak ada urusan dengan keilmuannya. Nah, ini kan berarti orang tua yang tak melaksanakan mandat dengan sesuai dengan SOP. Baik, itu jadi hadis ini menjelaskan atau menafsirkan ayat Al-Maidah ayat 105. Paham ya? Ini mencontoh-contohkan dia ini biar paham kita manhaj itu seperti apa. Next. Wa Abu Bakr radhiyallahu anhu yaqul, ya Rasulullah, kaifa shalahu ba'da hadhil ayah? Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab wa man ya'mal su'an yujza bihi. Fa kullu su'in amilna yajzina bihi. Coba buka An-Nisa ayat 1, 2, 3. Saya sengaja ngajak kalian ya. Paling tidak ini menjadi, emang harus rusak Quran kita itu. Harus nampak jejak-jejak dibuka. An-Nisa 1, 2, 3. Teringatnya ada megang buku aja, ada yang nggak ada ya. Megang mushaf ada nggak yang nggak megang mushaf? Ada. Coba baca ayatnya Hadi. Mic-nya, mic-nya. Mas Nadim, mikrofonnya Mas Nadim. Nggak sadar dia. Baik, nggak masalah. Oke, kita lihat laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Dalam tafsirnya itu laisa dinu bittahalli wala bittamanni. Beragama itu bukan berindah-indah ataupun menghayal-hayal. Walaisatil jannatu wal qurbu minallahi bimujarradit tamanni. Surga itu tak didapatkan dengan berangan-angan. Ahli kitab kan berangan-angan mereka mendapatkan surga itu kan. Selalu menghayalkan diri sebagai umat pilihan Allah. La antum ayyuhal musyrikun wala ahlul kitabil ladzina qalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kalian wahai orang musyrikun maupun ahli kitab, tidaklah surga dan kedekatan kepada Allah itu digapai dengan hanya mengatakan kami abna'ullah, anak-anak Allah dalam arti kesayangan Allah. Orang Bani Israel itu kalau mau mengatakan kesayangan itu ibn dia. Wa ahibba'u, dan kekasih-kekasih Allah. Apalagi ucapan mereka yang direkam Quran, walan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, kan?
Nah, itu kan angan-angan itu semua taman nih. Bal mayyaqtarifu sayyi'atan saghiratan aw kabiratan yujazihillahu bifi'lihi fid dunya wal akhirah. Tapi mayyamal su'an, siapapun melakukan satu keburukan, yujazabihi, kecil atau besar kejahatannya, sekecil-kecilnya ataupun sebesar-besarnya, Allah atau orang tersebut pasti dibalas. Ditanya Abu Bakar, apa iya ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, dijawab Rasul, ghafarallahu laka ya Aba Bakrin, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrat, bukankah engkau pernah sakit? Alasta tansab, engkau pernah lelah, capek, jenuh. Alasta tahzan, engkau pernah sedih. Alasta tusibukal tusibukal apa ini? Awak ya. Tusibukal. Kok nggak saya ini ya? Seperti itu sih bukan ada saja. Iya kayaknya kan. Cuma kok agak aneh hurufnya saya tengok. Alasta tusibukal Ada. Kalau daun adawiyah, wabaun kurang banyak ya. Tapi intinya Rasul ingin menjelaskan, wahai Abu Bakar, bukankah kamu capek, kamu bosan, kamu sedih, kamu lelah, kamu sedih, kamu kena penyakit, kamu kena sesuatu yang tak mengenakan, itu semua adalah tebusan untuk segala kesalahan yang kau lakukan, yang merupakan aplikasi dari mayyamal su'an yujuzabihi. Jadi saat kita kena duri, tergigit lidah, ya kan? Tergigit lidah bukan karena pengen daging, tapi demi menebus kesalahan kita yang kita sadari atau tidak. Entah adanya orang yang sudah tersinggung dengan ucapan kita, entah adanya orang yang sudah kita remehkan, entah adanya orang yang udah kita tanpa sadar kita halangi haknya. Nah, dalam rangka membalas kejahatan kita itulah Allah membuat kita mengalami sakit, mengalami sedih, kena yang tak enak dan lain sebagainya. Oke? Jadi surah An-Nisa ayat 1, 2, 3 dijelaskan oleh hadis Rasul. Ini tafsir apa namanya ini? Tafsir bil Matsur. Qala bala, dijawab Abu Bakar, iya ya Rasulullah, aku mengalami itu semua. Qala fahuwa ma tujzauna bihi, itulah balasan atas setiap kesalahan kita. Walaqad urifa hadzal an-naw'u alladhi baraza fi tafsir ba'dil mufassirin bitafsir bil ma'thur. Dikenalnya jenis penafsiran yang muncul dalam dunia tafsir, maka disebutlah dengan tafsir bil ma'thur. Oke, jadi jelas ya. Nah, Rasulullah itu berarti kan menafsirkan ayat-ayat itu dengan hadis-hadisnya. Itulah kenapa Rasulullah disebut Quran berjalan. Rasul menafsirkan, menjelaskan, membuktikan, mengaplikasikan bagaimana Quran itu diamalkan. Maka saat semua itu ada redaksinya dari Rasul, maka disebutlah tafsir bil ma'thur dengan asarnya.
Wa min ahammi masadirihi allati ya'tamidu 'alaiha, di antara kitab sumber yang paling bisa dipedomani untuk model tafsir bil ma'thur adalah kitab Ad-Durrul Manthuru fi Tafsir bil Ma'thuri lil Imami Jalaluddin As-Suyuti. Loh, bukannya Jalaluddin itu kitab tafsir Jalalain? Itu dua Jalaluddin. Satu Al-Mahalli, satu As-Suyuti. Ini yang khusus untuk As-Suyuti. Jalaluddin yang orang Asyut. Asyut itu ada nama sebuah kota di Mesir. Al-Mahalli, Mahalli juga. Jalaluddin orang Mahalla. Itu satu desa di Mesir. Haitsu tamada ala ma uthira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tafsir bil ma'thur ini disusun oleh beliau dengan banyak berpegang pada apa yang diatharkan Rasul, apa yang dijelaskan Rasul. Wa sahabatihi, maupun para sahabatnya al-ajilla yang mulia. Fi takriril ma'ani, dalam menetapkan apa yang makna ayat ini. Likathirin minal ayatil Qur'anil karimi. Wa min abrazihim, siapalah sahabat yang paling banyak meninggalkan athar untuk menjelaskan makna ayatil Qur'an. Min abrazihim, yang paling menonjol salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum alladhi huziya bi suhbati Rasulillah. Kenapa Ibnu Abbas? Oh, Allah berikan beliau keberuntungan banyak sekali membersamai Nabi Muhammad, membersamai Rasulullah. Sebagai apa? Khadiman, berkhidmah kepada Rasul. Wa muta'alliman, murid Rasul. Ma'a huzwatihi bidu'air Rasul, saking sungguh-sungguhnya lah Ibnu Abbas membersamai Rasulullah dalam rangka mendapatkan, semakin mendapatkan segala ajaran agama, bahkan sampai mengkhidmatkan dirinya kepada Rasul, memuridkan diri kepada Rasul, sampai pun Rasul mendoakannya. Apa? Itu kan masyhur doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka jadilah Ibnu Abbas itu fakana faqihal ummati. Faqih. Dari sini pahamlah kita. Kalau udah disebut faqih berarti sudah di atas muhaddis itu. Dikuasainya Quran, dikuasainya hadis dalam rangka menjelaskan isi Quran tadi. Dikuasainya takwilnya. Kalau ditanya mana lebih ahli hadis, Imam mazhab yang 4, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Imam Malik, kemudian siapa? Imam Abu Hanifah. Mana lebih ahli hadis daripada Abu Hurairah? Imam Syafi'i. Maksudnya imam mazhab itulah mereka sudah melampaui batas muhaddis, ya. Dari kemuhaddisan mereka lah mereka naik lagi ke atas sampai menjadi imam mazhab. Jadi keliru kita kalau sampai berpikir Abu Hurairah lebih ahli hadis daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Oke. Fakana faqihul ummah. Itulah gelar-gelarnya Ibnu Abbas itu faqihul ummah wa habroha. Wah, berarti apa itu dari kata-kata hibar, tinta. Ini
tinta dan pulpen sekaligus. Itulah habrun. Alladzi la yujari ilman wa fikhan fid din. Tak ada hampir yang menyamainya dalam memahami, mendalami agama dan mengenal takwil ayatil Quran. Jadi satu-satunya Ibnu Abbas, Ustaz. Makanya dia bahasanya min abrozihim. Di antara yang pentolannya ada lagi yang lain. Selain itu siapa lagi? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab juga yang termasuk ditetapkan Rasul sebagai aqra'ukum bil Quran. Ubay bin Ka'ab. Yang paling aqra'. Aqra' itu bukan berarti bisa melakukan Quran, ya enggak. Bacaannya, memahaminya lebih dekat ke Rasulullah itu Ubay bin Ka'ab. Artinya samalah dengan Ibnu Abbas, min abrozihim, di antara pentolan mereka. Walaqad kana al-Qur'anul Karim wala yazalu mihwaran litsaqafatil islamiyah. Ini coba agak serius lagi ya. Udah habis waktu. Quran ini dulu rupanya di masa Rasulullah bahkan sampai masa kejayaan Islam, fungsi Quran itu apa? Mihwar. Apa itu mihwar? Ibarat sesuatu yang berputar. Mihwar itu apa namanya? Poros. Poros pergerakan dalam thaqafah Islamiyah adalah Al-Quran. Berarti kalau poros berhenti, ada nggak gerakan di atas poros? Nggak ada. Kalau poros berhenti, tidak ada pergerakan lagi. Nah, ternyata Al-Quran itu dari dulu sampai masa kejayaan Islam yang merupakan poros umat, pergerakan umat ini adalah Quran. Artinya, Quran ini menjadi ilmu dasar. Jadi dalam pendidikan dasar sebenarnya TK, SD, SMP, SMA, Quran inilah yang harus didalami. Maka keliru kalau kita memahami membaca Quran cuma ngeja-ngeja hurufnya doang. Walaupun ngeja-ngeja hurufnya aja udah dapat. Satu huruf dapat 10 pahala. Itu minimalis, bro. Itu masih tangga pertama. Men kita anehnya masyarakat, kalau udah pandai baca Quran, berhentilah mengaji kan? Ini yang mau kita benahi dalam umat. Ternyata laqad kana dari dulu wala yazal dan senantiasa Al-Quran mihwaron litsaqafah Islamiyah. Maka wajar kita mundur sekarang. Wajar kita peri-peri sekarang. Karena cari di mana lembaga pendidikan kita yang menjadikan Al-Quran sebagai basisnya. Itulah yang dalam beberapa pertemuan yang lalu saya jelaskan, bahkan di jurusan IAT kita jarang membuka Al-Quran. Belajar qawaid. Ya udah kaidahnya doang kita pahami kan gitu. Ataupun suruh bikin makalah, selesai. Di pisau, parang, semua alat yang disediakan untuk mengenal Quran tersedia. Tapi tak pernah kenalan, kan gitu jadinya. Ibarat orang yang mau ta'aruf. Bikin fotomu, bikin CV-mu, bikin ini diperbanyak, tapi tak pernah jadi ta'aruf. Jadi enggak itu? Enggak jadi. Mohon maaf, Anda masih bersama saya? Masih. Oh. Kayak radio Masih setia, jadinya. Oke.
Jadi, mundu an ta'allafat ummatun biqiyadati Rasulillah. Tengoklah. Sejak terkokohkan umat di bawah pimpinan Rasulullah. Qiyadah. Simpailnya qaid. Qaid itu komandan. Qaidul juyus, komandan tentara. Berarti kalau sekarang presidennya. Ya dirupanya mau menggerakkan umat melalui dengan apa ya, ekonominya kah, politiknya kah, keilmuannya kah. Emang Quran harus basisnya. Maka nggak ada cara lain untuk membangkitkan umat ini ya. Back to Quran. Oke? Jama'aha ala tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala wa khilafatihi fil ardi. Jadi Al-Quranlah yang mengumpulkan umat ini dalam sebuah kumpulan akidah, sebuah kumpulan keyakinan tauhid dan sebagai khalifah di bumi. Itulah makna ayat kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu umat manusia ini satu akidah. Setelah itu mereka bercerai-berai, lalu Allah utus Nabi untuk menyatukan kembali dengan modal Quran. Nah, di masa Nabi Muhammad ada yang musyrik, ada yang wathani, ada yang ini macam-macam keyakinan umat manusia. Rasul diutus dengan Quran, maka ta'allafat ummatun, terkumpul, tersatukan lagi lah umat dengan modal Al-Quran. Terberdayakan lagi lah manusia dengan informasi pernyataan dari Allah bahwa manusia itu khalifah fil ardi. Bukan makhluk kaleng-kaleng, enggak. Khalifah. Berarti setiap orang punya tugas atau dapat mandat dari Allah harus melakukan upaya membawa penduduk bumi ini kepada yang divisi dan misikan Allah. Tentu mulai dari dirinya, keluarganya. Jadi kalau adalah ayah, tak ada kurikulum dia, atau tak mampu dia membuat visi rumah tangganya itu masuk surga, siap-siaplah dia dihantam oleh mandatnya sendiri nanti. Oke. Fara'al muslimun fi ayatil Qur'anil Karim hasan. Hasan di sini maf'ulun bih dari ro'a. Maka kaum muslim melihat, memahami dalam ayat-ayat Quran itu hasan. Apa hasan itu ya? Di atas perintah lagi. Perintah yang sangat dianjurkan ala nazar untuk terus memikirkan, meneliti, wa ta'ammul, memahami fihi yani fil Quran, memahami Al-Quran, wa tadabburi ayatihi, mempreteli paling tidak makna humul ibarah, memahami maksud setiap ayat. Masa iya Ustaz? Iya. Manalah ayatnya yang memerintahkan untuk itu? Ini kitabun anzalnahu ilaik. Inilah kitab kami turunkan kepadamu wahai Nabi, mubarak, di dalamnya penuh dengan keberkahan, lihat dabbaru ayatihi, untuk dipahami. Kalau itu kelirulah kita kalau menyikapi Al-Quran sekedar dihafal tanpa dipahami. Maunya dipahami dan dihafal, itu baru ulamanya. Oke. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang punya lubun, berarti ulul albab itu kan orang yang masih murni akalnya, belum dimasuki oleh pemikiran-pemikiran lain, senantiasa ingatlah dia apa yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran yang sudah ditadabburinya tadi.
Atau ayat lain, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira, dan berbagai ayat lainnya. Wa min thamma, dari sini berikutnya nasya'a, muncullah at-tafsiru birra'i. Karena memang Allah perintahkan kita memikirkan, meneliti, menelaah. Jadi Quran itulah sebenarnya yang harus kita teliti banyak-banyak. Quranlah kita teliti dahulu, setelah paham kita baru kita bawa ke alam raya. Cuman anehnya kita bahkan di UIN kita lebih diapresiasi meneliti kodok daripada meneliti Quran. Iya. Kalau padahal takkan bernilai apa-apa penelitian cebong, kodok, kalau tak didasarkan Al-Quran. Kenapa? Karena enggak akan menghadirkan muraqabatullah tadi. Enggak akan menciptakan khosyah. Justru menghasilkan manusia-manusia sombong. Manusia-manusia yang berpikir bahwa kodok, cebong datang dari alam, dari kebaikan alam. Ini kacaunya kan? Nah, jadi at-tafsir birra'i itu adalah lanjutan perkembangan dari at-tafsir bil ma'thur. Nah, seperti apa itu at-tafsir birra'i itu? Al-qaimu 'ala tadabbur. Tafsir yang didasarkan pada al-ma'sur, ia kemudian dilanjutkan dengan tadabbur wal fahmu li kitabillahi, memahami kitabullah. Saat kita lakukan upaya inilah nanti baru kita terasa, wih, perlu kali rupanya balagoh itu ya. Aku pelajarilah balagoh. Perlu kali rupanya bahasa Arab itu ya. Aku pelajarilah bahasa Arab. Cobalah buat waktu yang banyak untuk membaca tafsir Al-Azhar aja Buya Hamka. Nah, tapi kalau saya pribadi lebih cepat menangkap pesan Quran itu kalau tafsir Al-Misbah. Terserahlah yang mana yang sukanya ya kan. Nah, cobalah baca dulu terus menerus 1 jilid. Pasti akan terasa di sana kebutuhan. Coba aku pandai bahasa Arab ya. Ini yang dijelaskan Buya Hamka ini akan semakin bisa kupaham. Maka membaca, mohon maaf, tafsir inspirasi. Itu kalau yang nggak pandai bahasa Arab, itu kacau itu. Pusing dia itu, bingung. Kering dia itu. Oke? Nah, wal isti'ana fi dzalika, dan untuk bisa tadabbur, pahmul Quran, harus ada pula nyari buku buku penunjangnya gitu. Apa itu? Al-ulum al-khadimah li hadzal ghardil jalil wa hiya katsiratun. Ilmu-ilmu lain yang mendukung untuk mendapatkan target ini, dan itu banyak sekali, ta'addadat wa tanawwa'at. Sangat banyak. Bukunya banyak, jenis ilmunya pun banyak. Faminha ulumul arabiyah. Termasuklah di dalamnya buku tentang ilmu tentang bahasa Arab, nahunya, sorobnya, balaghahnya, qawaidnya. Wa ma ruwiya an Rasulillah. Ya, termasuk juga segala riwayat dari Rasul qaulan. Berarti hadis qauli wa amalan, hadis fi'li wa ghairu dzalika minal ulumil katsira. Jadi sudah terbayangkan bagaimana munculnya tafsir bil ma'sur itu kemudian berkembang menjadi tafsir birra'i. Justru tafsir birra'i itu buah dari memahami tafsir bil ma'thur.
Waqtalafat anzarul mufassirin wa turukuhum wa manahijuhum. Setelah berkembang pula penelitian terhadap Quran, beragam pula lah cara pandang para mufassir jadinya, wa turukuhum juga metode mereka, wa manahijuhum dan manhaj mereka fit tafsir dalam menafsirkan Al-Quran, tab'an liikhtilafi masyaribihim, tergantung dari buku sumber yang mereka baca. Kalau di sini masyarib dari masrab tempat minum. Kalau ada orang minum susu disuruh terus ditanya apa rasa airnya, enak, manis dan lemak. Kata dia itu. Karena pula yang dia minum air susu. Yang satu lagi minum apa? Air perasan daun pepaya. Cuman rasa airnya pahit, kata dia itu. Nah, jadi tafsir ini pun nanti dalam perkembangannya sampai sekarang sangat dipengaruhi oleh apa sumber bacaannya. Faminhum man ghalabat alaihi naz'atul fikriyatul aqaidiyah, maka ada yang memang bacaan dia itu banyak tentang pemikiran, tentang akidah, tentang tauhid, maka muncullah tafsir yang coraknya filosofis, coraknya akidah. Fatawassa'a tawassu'an kabiran fi syarhil ayatil muttasilati bihadil ma'ani. Maka setiap kali ketemu ayat tauhid, berkembanglah penjelasannya. Wa minhum man ghalabat alaihi naz'atul fiqhiyatu syar'iyyatu. Ada juga yang bacaannya memang banyak hukum-hukum fikih. Maka tawassa'a tawassu'an kabiran fi hadhihi nawahi. Tiap kali ketemu ayat-ayat hukum, berkembanglah penjelasannya. Tadi pagi kami pas di ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian adalah sawah ladang kalian. Lihat, Al-Quran menganalogikan istri dengan sawah ladang. Pertama, tentu Anda sebelum memilih sawah ladang harus milih-milih. Beli sawah subur, iya kan? Apalagi menyuburkan. Berarti pilih pasangan yang soleh dan soleha. Sawah dan ladang ini pun karena dia orang, dia juga hanya mau diisi benih yang soleh. Jadi seharusnya laki-laki soleh nyari ladang yang soleha. Enggak langsung ladang yang jamilah, tapi tak soleha. Karena jamilahnya akan ngekor pada solehanya. Perempuan soleha juga akan memantaskan diri untuk menjadi ladang yang soleh, yang soleha. Sehingga dicari oleh benih yang soleh. Nah pokoknya kalau kita orang hukum, pas ketemu ayat-ayat hukum, kita terus mengaktifkan cara berpikir kita, apa saja hukum sosial yang ada di ayat ini, hukum alam yang ada di ayat ini. Kan hukum itu Allah buat cuma dua, hukum alam, hukum sosial. Hukum sosial bisa dilanggar, tapi jadinya dosa. Hukum alam nggak bisa dilanggar, makanya nggak ada yang melanggar. Cobalah nggak makan, mati ya kan? Itu hukum alam itu. Hukum alam nggak bisa dilanggar. Waman tawassa'a fil qasas wal akhbar. Ada juga yang memang kecenderungannya buku-buku bacaannya sejarah, ya kan? Kisah-kisah. Ya. Maka saat menjelaskan ayat-ayat yang ada informasi umat-umat masa lalu, dia pun melanglang buana di situ, menikmati. Itu tafsir Al-Azhar itu termasuk itu sejarah. Wa man tawassa'a fil akhlaq, begitu juga ya. Dengan tafsir orang yang bacaannya tentang akhlak, maka dia akan muncul dari dia penjelasan-penjelasan Al-Qur'an yang semakin banyak terkait dengan akhlak. Wat tasawwuf wal mawa'iz wa ayatillah fil anfus. Ya, apalagi psikologi wal afaq, alam raya. Nah, dari sini aja kita jadi paham. Wajarlah ya
kitab tafsir itu banyak. Karena rupanya masyarib manusia ini pun banyak. Kadzalika kana minal mufassirin man atala wa minhum man aujaza. Begitu juga ada karakter mufassir yang mau dipanjang-panjangkannya penjelasan satu ayat. Ada juga yang man aujaza, ada yang disingkat-singkatnya aja, simpel. Ada yang waqtasara, ada yang diringkas-ringkas ya poinnya. Wa minhum man tawassato, ada yang sedang-sedang. Baina hadza wa dzaka. Walaqad taraka haula'i wa haula'i sarwatan ilmiyatan tukhbatan. Inilah warisan terbesar yang ditinggalkan oleh generasi-generasi sebelum kita. Ulama-ulama. Kita sekarang masih pada taraf menikmati warisan, belum mengembangkan warisan. Sejauh ini di Indonesia kita kenal hanya beberapa kitab tafsir. Al-Azhar, apalagi An-Nur, Al-Misbah, tafsir potongan-potongan lah mungkin seperti Mahmud Yunus, ada lagi sekitar tafsir Al-Madrasi. Jadi masih pada level itu umat kita ini. Maka seharusnya dari para dakatir IAT inilah ya nanti bermunculan mufassirin, penjelas Al-Quran yang lebih mengembangkan lagi. Tapi nggak boleh dengan syarat nggak boleh putus dengan yang sebelumnya ya. Dari bil maksur ke birro'inya tetap terkoneksi. Kalau putus dari bil maksur, disitulah jadilah tafsir liberal. Inilah yang kacau. Udah jam 8 lewat. Kalian mau ngajar lagi ya? Sebenarnya saya ingin berikutnya mau membagi untuk kalian bacaan. Atau nanti dari WA aja lah saya bagi ya. Sehingga dalam pertemuan berikutnya kita jadi melihat, oh itu rupanya ya tafsir Sufyan Ats-Tsauri memang ya coraknya ini, manhajnya ini. Jadi teorinya walaupun belum tuntas, paling tidak kita udah tahu posisi kita saat ini. Ternyata kita berada pada umat yang tak menjadikan Quran sebagai mihwar. Wajar hasilnya peri-peri. Kalau begitu tugas kita adalah ayo mengembalikan fungsi Quran itu sebagai mihwarus tsaqafah al-islamiyah. Alih-alih lagi jangan sampai menjadi sosok yang anti pada ayat Quran. Di UI ini tuh muncul itu kecenderungan ayatisasi. Kayak udah paten kali dia tiap ayat udah tahu dia. Dipandangnya rendah orang yang mendasarkan sesuatu pada ayat. Ayatisasi aja mampu, kita udah hebat kita kalau saat inilah namanya. Tahu kita mengayatkan setiap apapun yang kita lakukan. Baik. Tapi nggak gini aja lah, yang mau ngajar silakan. Kalau ada pertanyaan bagi yang mau bertanya silakan. Halo, assalamualaikum. Salam Ustazah. Any question? Or something to discuss? Sudah. Oh, Izin gitu ya, bertanya, boleh. Ustazah. Yang mau ngajar silakan. Masih penasaran. Yes. Masih penasaran yang pembahasan kemarin itu tentang yang pendapat daripada mufassir Ustaz Dr. Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, dan mengambil dari pemikiran Asy-Syatibi tentang hijab itu, Ustazah. Jadi bagaimana alur ceritanya ketika orang bertanya tentang seperti itu, bagaimana kita menjelaskannya, Ustazah? Gitu. Pertama harus kita jelaskan bahwa saat kita menjelaskan sesuatu bukan berarti kita wajib mengikuti itu ya. Ini masyarakat kita kacaunya, kita mencoba menjelaskan kenapa seseorang sampai pada kesimpulan begini, itu metodenya karena begini kan gitu. Dipikirnya karena kita yakinilah itu.
baru dibilangnya kita sesat. Nah, kan kacau jadinya kan. Ya, makanya harus perlu hati-hati dalam menjelaskan itu ya. Iya. Makanya saya pun hanya berani di S2. Maka kalau ada orang S2 tapi salah paham di situ, kacau itu nanti. Nah, jadi begini. Salah satu dalam qawaid tafsir, bahkan qawaid usul ya, bahwa hukum syara itu kan wajib, fardu, sunnah muakkadah, sunnah, haram, makruh, mubah, kan gitu. Ini segala sesuatu ada loh ini hukum syara'nya. Nggak ada yang hanya satu hukumnya, nggak ada itu. Mana yang masuk kategori wajib, fardu? Yang ketika datang perintah, di ayat lain atau di ayat yang sama dijelaskan bahwa ketika yang diperintahkan ini tak dilaksanakan, ada hukumannya. Itu metode bukan Quraisy yang buat ya. Itu metode istinbat hukum itu. Nah, misalnya dari manalah kita tahu? Kita belajar di usulul fiqh bahwa tidak semua perintah bersifat tidak semua fi'il amr bersifat wajib, ya kan? Kulu wasrobu. Kalau belajar balaghah pun kita tahu bahwa tidak semua fi'il amr selalu lil wujub, kan gitu. Ada yang lil ibahah dan lain sebagainya. Nah, ketika aqimus shalah kan fi'il amr, muncul kesimpulan bahwa sholat itu wajib. Dari mana rumusnya? Oh, rupanya ada di ayat lain. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ada hukumannya Allah buat. Nah, maka ketika yang ada yang wajib, ada tingkatan jadinya. Nah, ini yang paling pas menjelaskan ini sebenarnya my husband. Nantilah kalau saya tanya dulu biar kita ke ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam. Nah, itu beliau Syatibi itu waktu disertasinya terus dibacanya bagaimana zauq usulul fikihnya itu terasa. Artinya saya hanya kemarin ingin mencontohkan bahwa metode berpikir yang digunakan Quraisy Shihab di situ bukan dia yang pertama di situ ya gitu. Memang ada metode istinbat hukum seperti itu gitu. Walaupun tidak semua orang, tidak semua ulama mengikuti itu, mesti mengikuti metode yang itu gitu. Dan terbukti hasil istinbat itu kan tidak jadi jumhur ulama, kan tidak jadi pendapat jumhur ulama. Nah, tapi kan begini, perlu sekali kita memahami kenapa si A memahami seperti itu ya. Oh, rupanya ada ateisme di otaknya. Kenapalah dulu Rike Diah Pitaloka memandang tidak ada masalah ketika orang yang berrok mini masuk ke kantor DPR RI. Oh, ternyata dalam berbagai event dijelaskannya, disebutkannya, dan di berbagai buku-buku filsafat ditulisnya bahwa saya adalah penganut, pecinta, pengamal aliran positivisme. Filsafat positivisme. Yang nggak tahu positivisme biasa aja membacanya. Yang tahu positivisme, oh pantas, kan gitu kan. Positivisme adalah anak kandung dari materialisme. Materialisme adalah anak kandung dari ateisme. Yang intinya bahwa segala yang tak nampak maka dianggap tak ada. Ya, nggak ada urusan orang berok mini atau tak berok mini, itu nggak ada masalah. Urusan yang bersangkutan aja gitu. Sedangkan kalau Quranisme kan nggak begitu. Filsafat berpakaian yang dibuat Quran adalah ada standarnya, yaitu tutup auratmu. Selain itu, pakailah
pakaian yang menutup auratmu, nyaman kau rasa, nyaman pula orang melihatnya. Bukan gerasa gerusu orang melihatmu dengan pakaian itu. Bukan. Nah, jadi kalau lebih spesifiklah ke istimbat hukum jilbab tadi, nanti saya minta suaminya, entah sebentar ke kalian nanti di Senin depan. Wallahu a'lam. Syukran Ustazah. Afwan. Yang lain?